Masih hangat diingatan kita tentang peristiwa pembunuhan seorang gadis di Pandeglang yang bernama Elisa Siti Mulyani, dan kebetulan sudah hadir di sini orang tua ayah dari Elisa Siti Mulyani, di mana kebetulan juga beliau merupakan eh, mertua saya. Jadi korban adalah adik dari istri saya. Oke, dan ayah, mungkin bisa diceritakan waktu kejadian itu pertama kali gimana ceritanya ya? Gini ya, ayah dapat kabar, belum tahu bahwa itu Elis atau bukan, itu sekitar jam setengah 12 malam. Itu ayah ditelepon dari kakaknya Elisa yang namanya Asep. Dia ngasih tahu bahwa di Jalan Kuranten, Stadion Badak Paneglang itu ada pembunuhan katanya. Tapi dia juga belum pasti bahwa itu adiknya atau bukan. Tapi kalau lihat dari motor yang ada di situ, dia yakin itu motor Elisa gitu loh. Karena kebetulan motornya ada di situ gitu loh. Nah, mendengar kabar itu, ayah juga coba meyakinkan, kaget juga gitu ya, shock juga gitu. Tapi mudah-mudahan itu bukan gitu kan. Harapan kita memang bukan Elisa gitu. Nah, ayah berangkat ke sana. Ketika sampai ke TKP masih rame, tapi sudah tidak ada mayatnya. Itu sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, nggak lama terus saya mengejar ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itulah dibawa ke ruang mayat ya gitu ya. Nah, ayah mengidentifikasi, itu pun masih ragu itu Elisa bukan, karena si mayat itu kondisinya bengkak di sini, kayak luka yang terbuka bener gitu ya, dan mekak wajahnya gitu, darah masih banyak keluar itu. Jadi nggak yakin juga. Nah, kebetulan ada teman Elisa satu kantor, saya coba panggil dia yang mengatakan bahwa kaosnya hitam ya katanya gitu loh. Nah bener ternyata itu gitu loh. Setelah dicek memang kaosnya hitam dan diyakinkan betul itu kaos yang dipakai sama Elisa itu gitu. Dan setelah itu apakah ayah mengetahui siapa pelakunya? Langsung tahu apa gimana? Curiga, langsung curiga, jangan-jangan si Riko ini pelakunya gitu loh. Karena ayah berkesimpulan seperti itu, langsung menebak itu karena pagi sebelum kejadian, pagi harinya sekitar jam 8, si Riko itu datang ke rumah ayah. Oke. Dia datang ke situ, dia keluh kesah karena dia mengatakan dia baru putus dengan Elisa, dan banyaklah omongannya. Intinya dia minta tolong kepada ayah untuk jadi jembatan supaya dia bisa balikan lagi. Nah, Dan respon ayah gimana waktu itu? respon ayah sih artinya begini, kalau ayah memang niatnya baik ya insya Allah ayah janjikan. Ayah coba nanti ngomong sama Elisa. Hanya memang pada saat hari itu ayah belum sempat menghubungi Elisa gitu loh ya. Karena memang ayah tahu Elisa sedang sibuk bekerja di BPS, Badan Pusat Statistik ya di Pandeglang, yang memang sedang menginput data gitu loh. Nanti mungkin cari hari Selasa lah, kapan gitu hari santainya. Nah langsung memang terbayang jangan-jangan di sini kok pelakunya gitu loh ya. Sudah langsung ke sana karena pada saat ketemuan itu pun juga memang mimik Riko ini agak berbeda gitu loh. Seperti ada bahasa, ada keluar juga bahasa. Ini katanya Elisa nih sedang coba berhubungan dengan orang lain lagi, dia bilang gitu. Saya sih ya katanya, selama ini kan ngejagain katanya. Mungkin orang lain mah setelah nanti sudah kenyang ditinggalin si Elisa. Nah, jadi ada kesan kalau lihat dari itu, daripada sama orang lain hancur mungkin lebih baik sama gua gitu, kira-kira begitu kali ya. Nah itu yang langsung itu, dan ternyata betul bahwa pelakunya itu si Riko gitu loh. Dan waktu ayah melihat jenazah dan saat itu diyakinkan oleh temannya bahwa itu Elisa, itu ayah bagaimana, apa yang ayah rasakan? Ya alhamdulillah sih nggak sampai pingsan gitu ya. Ya sok kaget, wajar lah seorang orang tua namanya juga ya. Ya tapi alhamdulillahnya ya perbanyak istighfar. Ya gimana ya ceritanya susah ya memang.
terpukul ya terpukul lah. Malam itu terpukul bener ya kerasa gitu. Tapi alhamdulillah tidak sampai pingsan gitu loh Tor. Iya. Dan biasa kan kalau seorang ayah, apalagi terhadap anak perempuan yang disayanginya gitu kan, ayah ada nggak kayak misalnya perasaan bersalah atau kenapa, bertanya-tanya gitu dengan keadaan ini gitu, Ada lah. Ya, pertarungan perasaan itu. diri gitu loh. Perasaan itu ada. Tapi itu tadi ya alhamdulillah karena memang kita juga sama orang tua agak dibekali oleh agama ya. Kita kembali kepada agama lagi karena ajal itu hak semua orang. Hanya waktu dan caranya yang kita tidak tahu gitu ya. Karena berpegang kepada itulah gitu, berbanyak istighfar akhirnya ya alhamdulillah bisa mengontrol diri lah gitu ya. Sampai kita juga datang ke Polres malam itu juga membuat laporan, ternyata si anak itu sudah ada Polres gitu, Polres Pandeglang gitu loh. Kalau pertentangan sampai sekarang pun juga kalau sudah bicara, apalagi kalau menceritakan tentang kondisi Elisa suka langsung terbayang masih ada lah gitu ya, tapi bagaimana juga ya sekuat-kuatnya saya adalah manusia gitu loh. Betul. Gitu kira-kira. Dan apa yang tidak bisa ayah lupakan tentang sosok seorang Elisa ya? Terlalu banyak ya. Ini anak sama kakaknya, sama ibunya yang sekarang ini, saya dengan ibunya Elisa itu kan pisah. Tapi dia kepada istri saya yang sekarang ini deket banget. Sudah seperti kawan, artinya dia berani mau gimana, mau bermanja-manja dan segala macamnya. Artinya anak ini saya anggap penyayang juga ya. Memang yang paling berkesan, terutama dia sayang banget sama binatang ya, terutama kucing. Itu kalau nemu kucing di jalan, kelihatan ini diambil, diurus sama dia gitu. Diurusin, dimandiin, dikasih makan. Anak ini penyayang binatang. Terus kemudian ada yang menarik dari Elisa ini, orangnya selain rajin ibadahnya juga ya, terutama sholatnya, dia mau berjuang usaha. Dia orangnya tidak merasa dia anak bungsu dan segala macamnya. Dia mau di media sosial tuh dia mau menawarkan basreng lah, ya halal makanan seperti begitu, nggak gengsi gitu ya, nggak gengsi. Dia juga memang pernah jadi model wedding semacam gitu ya, dia riasan pengantin gitu. Tapi anak ini nggak sombong. Yang saya tahu ini anak nggak sombong dan tidak terlalu banyak menuntut. Orangnya tidak menuntut orangnya. Kalau cerita banyak lah kelebihan anak ini yang membuat saya juga gimana ya, perasaan orang tua lah gitu. Iya, bercampur aduk gitu ya. Bercampur aduk lah. Antara kita di satu sisi disuruh ikhlas, tapi di sisi lain itu adalah anak kesayangan. Ya artinya gini, kalau ayah sih ketiga-tiganya anak ayah 3. Ayah tidak pernah membeda-bedakan sayang gitu ya. Semuanya ayah sama, kan itu anak ayah semuanya juga. Tapi memang yang kecil ini karena memang dekat jaraknya, sementara kakaknya kan Erin dan Eris itu adanya di tempat di Jakarta dan di Bekasi. Nah dia yang ada di sini, dia yang memang sering komunikasi sekarang ini, intens komunikasinya gitu loh. Terakhir kali sebelum meninggal bertemunya dalam momen apa ya? Itu di acara pernikahan keponakan ayah, nikahin anaknya. Kita bertiga, saya, Elisa dan ibunya kita ke sana. Momen itulah yang terakhir kita ketemu gitu, foto-foto segala macem gitu loh ya. Itu momen itu yang terakhir ketemu. Tapi terakhir WA-WAan sama ayah itu seminggu sebelum kejadian. Oke, isinya apa tuh? Isinya sih kaitannya dengan masalah kuliah gitu loh ya. Ya uang, alhamdulillah uang kuliahnya pada saat itu baru saja kita bayarkan itu ya. Uang kuliah itu baru sekitar seminggu kita bayarkan gitu loh. Dan itu yang ya Allah bagaimana sih ya. Iya. Iya benar. Dan saya kalau saya melihat bagaimana ayah menghandle semua situasi, perasaan ayah ini supaya terlihat tegar. Bagaimana caranya ya? Dengan kejadian seperti ini, bagaimana ayah menghandle itu gitu? Satu, mungkin kembali lagi kepada agama ya. Ya ikhlas ya.
Kita harus ikhlas menerimanya, dan insya Allah ayah bisa ikhlas, walaupun juga masih ada ganjelan sih gitu ya. Tadi itu bahwa ini tuh bahwa ajal itu, kematian itu adalah hak semua orang, apapun agamanya, berapapun usianya, tapi hak semua orang bakal meninggal. Hanya cara dan waktu yang kita tidak tahu gitu loh. Iya. Ya insya Allah di depan orang banyak ayah harus coba tegar lah. Kalau kita Juga ngomong, karena ya, kalau ayah nggak tegar juga belum tentu yang lainnya bisa tegar juga gitu loh ya. benar. Nah, sama Kalau kita kayak- ngomongin soal ikhlas ya, ikhlas setiap manusia itu kan pasti berbeda-beda ya. Ya. Nah, sampai saya pengen tahu sampai sejauh mana level ikhlas ayah terhadap kasus ini gitu. Aduh, susah ya dijawabnya. Yang pasti bahwa ayah coba berusaha untuk menerima. Ya, kembali daripada prinsip itu, ajal ini sudah dicatat di sana loh, gitu loh ya. Sudah tercatat. Itu sajalah. Ayah berpegang selalu ke situ bahwa ajal pasti terjadi gitu loh. Terus mengenai pertanggungjawaban si pelaku ini, Gini, kalau pelaku sekarang sudah ditahan, ya. ya, Memang kalau hukum Islam nyawa dibayar senyawa. Tapi ya oke lah, karena ini Indonesia, berlaku hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ayah percaya sama pihak aparat bahwa mereka akan bersifat objektif berdasarkan fakta dan bukti yang diketemukan. Ayah masih yakin dari polisi tidak akan keberpihakan, walaupun itu keluarga polisi, karena si pelaku ini adalah anak polisi aktif. Ya. Tapi ayah berharap pihak kepolisian bisa berlaku seobjektif mungkin berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. ya. Harapan kita bahwa tolong jaga juga perasaan keluarga korban. Segala sesuatunya apabila apapun yang terjadi, kita kembali lagi bahwa itu jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Oke. Semasa hidup dari Elisa, nasihat-nasihat apa yang pernah ayah berikan ke dia? Banyak sih ya, banyak sih. Dia kalau curhat apa juga macam juga kita sering curhat-curhatan, Elisa. Tentu lebih penekanannya ya sih penghormatan kepada orang tua ya, terutama kepada ibunya yang memang sudah membesarkan sedemikian rupa, dan kakak-kakaknya ya. Harus diakui bahwa ayah juga merasa karena memang kita berpisah dan ikut sama ibunya ya. Ya, ayah selalu menekankan hormati mereka gitu loh. Kalau bisa punya rezeki milik, berbagilah kepada mereka gitu. Itu aja yang sering saya tekankan. Jadi jangan kacang lupa kulit. Jadi kacang, oke. Jangan kacang lupa kulit ya. Waktu lagi baru-barunya ayah menerima kabar kejadian ini, dan ayah pasti yang sering nggak bisa tidur atau tiba-tiba tidur kebangun gitu. Dan itu ya manusiawi ya. Menangis juga mungkin. Ya begitulah kira-kira ya, gitulah ya. Tapi ayah akan berusaha di depan orang-orang banyak, akan kelihatan berusaha untuk jadi tegar lah. Iya. Ingin bercoba ikhlas menerima apa yang adanya, walaupun secara pribadi kalau lagi sendiri suka ngelamun juga gitu loh ya. Nah, ya udah itulah kira-kira begitu gitu. Iya. Dan seandainya nih, seandainya kalau misalnya si Elisa masih hidup gitu, apa yang ingin ayah sampaikan gitu? Kalau ayah sih, kalau memang seandainya Elisa itu masih ada sekarang, ayah nggak pernah berkeinginan macam-macam ya. Keinginan ayah dia bisa bahagia dengan pilihannya, kalaupun berumah tangga, tanpa mengingat latar belakang ekonomi. Rasanya Tony juga merasa lah kali ya, bahwa ayah tidak pernah melihat harta dan segala macamnya. Ya, karena biaya juga ukuran kebahagiaan seorang bukan dari hartanya juga ya. Terus kemudian juga sekali lagi mungkin kalau ayah, dan selalu ayah tekankan terus, jangan pernah kacang lupa kulit. Jangan jadi seperti kacang lupa kulit gitu. Selalu ingat. Selalu mengingatkan itu, mengingatkan dari mana asalmu, siapa yang ngurusin kamu lah gitu. Ya betul. Itu yang jadi tekankannya. Dan setelah kejadian ini kan sempat viral sampai menasional gitu kan ya. Sampai dengar-dengar katanya ada di alun-alun Pandeglang. Ya, betul. Ada apa tuh? Jadi pada saat pemakaman Elisa, saya juga nggak lihat sebetulnya, tapi si mama yang lihat dari status salah seorang keluarga juga,
itu seperti ada kegiatan doa bersama katanya itu di alun-alun Pandeglang, di tribunnya ya, di tribun alun Pandeglang ada beberapa orang anak muda melakukan doa bersama untuk itu katanya. Ya saya juga cukup berterima kasih kepada mereka, tanpa sepengetahuan, tanpa kita menyuruh, tanpa kita meminta, mereka melakukan itu gitu loh ya. Ini juga merupakan satu kebanggaan juga buat ayah, dan ayah berharap kepada Allah, meminta kepada Allah semoga mereka yang mendoakan juga dapat pahalanya dari Allah gitu loh ya. Oke. Dan apa yang mereka doakan juga didengar oleh Allah gitu loh. Ya, dari kejadian ini kira-kira apa yang ayah harapkan? Apakah selesai dengan baik atau mungkin ada satu yang belum ayah sampaikan yang media itu belum tahu gitu loh ya? Kalau ayah rasanya gini ya, harapan ayah sih dengan kasus ini terutama ya, pihak kepolisian bisa menempatkan pasal sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Jadi tadi itu bahwa kita yakin dan seyakin-yakinnya polisi akan berbuat semaksimal mungkin, seobjektif mungkin, dan berharap putusan pengadilan pun juga sesuai dengan hati nurani mereka juga. Jika itu terjadi kepada anak mereka bagaimana, itu aja lah gitu ya. Artinya ayah masih percaya semua proses peradilan hukum di kita masih bagus. Apapun kata orang di luaran, tapi ayah yakin mereka bisa memutuskan seadil-adilnya gitu. Gitu.